Kok dari gelap tiba-tiba terang? Kok ada claw machine ya? Machine-nya lucu deh. Coba main kali ya. Wow, rupanya dapat tiket ke Jepang. Yes! はじめまして、私はEvan des. Dousou yoroshiku. Perkenalkan, saya Evan yang akan menjelaskan pengertian dari warga global dan perbedaannya dengan warga negara. Warga global, seperti namanya, adalah sekelompok manusia yang tidak terikat oleh batasan ruang dan status, di mana setiap dari manusia yang ada di bumi ini disebut sebagai warga global. Berbeda dengan warga negara yang hanya menggambarkan identitas negaranya saja. Warga global dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik dan hukum pada sebuah negara secara moral. Oleh karena itu, warga global dituntut untuk dapat memiliki keterampilan dan juga tanggung jawab untuk berpartisipasi dan terlibat, baik dalam tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dan harus memiliki kemampuan untuk lebih sensitif pada isu-isu hak asasi manusia dan berbagai isu yang memiliki dampak secara global. Dengan demikian, kita bisa melihat perbedaan antara warga negara dengan warga global seperti berikut ini. Pertama, warga negara berkaitan dengan keanggotaan nasional yang terbatas pada struktur nasional, sedangkan warga global menggambarkan identitas transnasional yang mewakili tingkat regional dan juga global. Oleh karena itu, warga negara akan berfokus kepada tata kelola nasional dan juga kepentingan nasional yang sempit, sedangkan warga global berfokus pada tata kelola global dan ketergantungan global antar negara dan wilayah. Dengan demikian, dampak dari tindakan warga negara adalah sejarah nasional, sedangkan tindakan warga global akan menciptakan perspektif ekstra nasional. Lalu, warga negara akan menjunjung hak dan kewajiban warga negaranya, sedangkan warga global harus menjunjung hak asasi manusia secara universal. Jadi, dapat kita pahami bahwa yang dimaksud dengan warga global itu adalah komunitas moral berbasis pada isu-isu yang menjadi perhatian warga global, seperti isu hak asasi manusia, lingkungan, dan juga kemiskinan. Duh, seru banget nih habis dari Jepang. Next kemana ya? Main claw machine lagi deh. Wow, ternyata ke China dong. Yay, let's go! 欢迎来到我的国家. Perkenalkan, saya Safilin Dea yang akan menjadi pemandumu hari ini. Untuk memulai perjalanan kita, yuk kita bahas bagaimana seseorang bisa dikatakan sebagai warga global terlebih dahulu. Nah, tahukah kalian kalau aktivitas warga negara bisa berdampak hingga kehidupan global? Contohnya yaitu partisipasi warga negara dalam pelestarian lingkungan. Aktivitas tersebut awalnya dimulai dari satu negara, namun kemudian diikuti oleh warga negara lain sehingga dampak dari kegiatan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Maka dari itu, kegiatan pelestarian lingkungan termasuk sebagai salah satu isu global. Nah, apabila kamu sudah terlibat atau berpartisipasi dalam sebuah isu global, maka kamu sudah termasuk sebagai warga global. Tapi isu global itu apa sih? Jadi, isu global itu adalah kejadian atau isu-isu yang mampu menarik perhatian masyarakat global. Contohnya yaitu perubahan iklim, kemiskinan dan ketidaksetaraan yang ekstrim, pandemi dan penyakit menular, hak asasi manusia, krisis ekonomi, krisis pangan dan air, kelangkaan energi, migrasi, dan urbanisasi. Sekarang kamu sudah tahu kan apa itu isu global? Nah, sebelum perjalanan kita berakhir, mari kita lihat bagaimana perkembangan partisipasi warga global terlebih dahulu. Dengan adanya kemajuan teknologi, identitas global dari tiap individu sudah berkembang loh. Dalam aspek ekonomi, pekerjaan tidak lagi dibatasi oleh teritori negara. Jadi semua orang bisa bekerja di negara manapun. Selain itu, gerakan warga global juga dapat mempengaruhi kebijakan politik di suatu negara.
Contohnya yaitu negara otoriter yang berubah menjadi negara demokrasi akibat adanya tren warga global yang mendukung prinsip demokrasi. Oke, segitu saja perjalanan kita hari ini. Terima kasih ya sudah berkunjung ke negaraku. 谢谢。Habis dari China nih kita kemana ya? Yuk ke sekolah mesin. Susah banget sih dapet telurnya. Ya udah dapet dong. Yes, akhirnya kita ke Inggris. Yuk guys, kita ke Inggris. Welcome to England. I'm Tiffany Ferin Irawan, will be your tour guide as long as you're in England. Apa saja manfaat dari kemajuan teknologi? Saat ini, kemajuan teknologi tidak dapat dibendung lagi, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan identitas global dari setiap warga negara. Kemajuan di bidang teknologi transportasi memudahkan warga negara berpindah dari satu negara ke negara lain, baik untuk tujuan wisata, ekonomi, ataupun politik. Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan warga negara dari satu negara dengan warga negara dari negara lainnya. Kedua kemajuan teknologi tersebut telah menjadi bagian penting dari formasi terjadinya warga global. Kini, setiap orang dapat membangun asosiasi yang lebih luas dan melampaui batas-batas teritori sebuah bangsa dan negara. Melalui asosiasi tersebut, warga dari satu negara dapat berpartisipasi pada isu-isu yang memiliki dampak global dan mendukung terjadinya penyelesaian yang lebih cepat dan adil. Contoh dari asosiasi yang kita kenal adalah PBB, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menaungi lembaga seperti UNICEF, ILO, IMF, WHO, dan sebagainya, serta ASEAN atau Organisasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Wow, keren banget jalan-jalan ke Inggris. Next kita kemana ya? Yuk ke kolam mesin. Aku pengen deh dapat telur yang warna-warni. Yeay, berhasil dong dapat telur warna-warni. Kemana ya kira-kira? Wow, ke Indonesia, negara tercinta. Yeay! Hai, aku Natasha dari Indonesia. Nah, kali ini aku ingin memberitahu kalian mengenai salah satu tujuan negara Indonesia. Untuk berpartisipasi sebagai warga global, Indonesia sendiri memiliki tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 loh. Tujuannya adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan ini, Indonesia telah berusaha untuk turut menjaga perdamaian dunia dengan membentuk suatu misi Garuda. Misi Garuda ini adalah bentuk komitmen Indonesia untuk ikut terlibat dalam melaksanakan misi pemeliharaan perdamaian yang digelar oleh PBB. Kontingen pasukan perdamaian Indonesia ini biasa dikenal dengan sebutan KONGA atau kontingen Garuda. Pastinya kalian semua udah pernah dengar kan tentang KONGA? Nah, KONGA ini terdiri dari pasukan-pasukan handal dan juga orang-orang yang terlatih di bidangnya, seperti TNI, polisi, dan juga sipil, sehingga tentunya pasukan KONGA ini benar-benar terdiri dari orang yang mumpuni di bidangnya dan benar-benar dapat diandalkan untuk membantu mengatasi konflik yang terjadi. Nah, Indonesia pertama kali mengirimkan pasukannya sekitar tahun 1957. Saat itu, Indonesia mengirimkan KONGA 1 ke negara Mesir dalam misi United Nations Emergency Force untuk mengatasi konflik militer skala besar yang sedang terjadi di Mesir. Lalu, pada bulan September 1960, Indonesia kembali mengirim pasukan KONGA 2 ke negara Kongo dalam misi United Nations Operation for Congo dengan tugas sebagai pasukan penengah dalam perang saudara yang terjadi di Kongo. Nah, setelah masa tugas KONGA 2 berakhir, pada tahun 1962, ternyata negara kita Indonesia kembali diminta untuk mengirim pasukan KONGA. Maka, Indonesia mengirimkan KONGA 3 ke Provinsi Katanga di negara Kongo untuk mengganti KONGA 2 yang telah habis masa tugasnya. Pada tanggal 23 Januari 1973, Indonesia kembali mengirim pasukan KONGA 4 ke negara Vietnam dalam misi International Commission of Control and Supervision. Dalam menjalankan misinya, KONGA 4 ini memiliki beberapa tugas, seperti mencegah pelanggaran kejahatan senjata, menjaga status quo, mengawasi evakuasi pasukan dan peralatan perang, serta membantu mengawali pertukaran tawanan perang.
Lalu, pada tahun yang sama, negara Indonesia kembali mengirimkan Konga 5 ke negara Vietnam dalam misi Republik Indonesia Garuda untuk menggantikan Konga 4 yang sudah berakhir masa tugasnya. Lalu, pada bulan April 1973, negara Indonesia kembali mengirim pasukan Konga 6 ke Timur Tengah dengan tugas untuk mengawasi gencatan senjata antara pasukan Israel dengan pasukan Mesir. Pada tanggal 25 April 1974, Indonesia kembali mengirimkan Konga 7 ke Vietnam dengan dua tugas utama, yaitu untuk mengawasi pelanggaran gencatan senjata dan juga untuk melakukan pertukaran tawanan perang. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 1974, Indonesia mengirimkan Konga 8 ke Timur Tengah, yaitu ke daerah Zoan Bafer atau Gurun Sinai untuk membantu meredakan pertikaian yang masih berlanjut di sana. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1990, Indonesia mengirimkan Konga 9 ke Timur Tengah karena terjadi dua peperangan besar yang perlu segera diselesaikan, yaitu yang pertama ada perang antara negara Israel dengan negara Arab seperti Irak, Lebanon, Libya, Mesir, Palestina, Suriah, dan juga Yordania, dan yang kedua perang antara negara Irak dengan negara Iran. Pada tahun 1989, Indonesia mengirimkan Konga 10 ke negara Namibia dalam misi United Nations Transitional Assistance Group. Pada tahun 1992, Indonesia mengirimkan pasukan Konga 12 ke Kamboja untuk membantu menjaga perdamaian di sana. Pada tahun 1994, Indonesia kembali mengirimkan Konga 17 ke negara Filipina dengan tugas sebagai pasukan pengawas gencatan senjata antara pasukan Filipina dengan pasukan pemberontak MNLF. Pemberontak MNLF ini merupakan pasukan nasional kemerdekaan Moro yang dipimpin oleh Nur Suwari yang menuntut untuk memisahkan diri dari negara Filipina untuk membentuk negara merdeka sendiri. Pada bulan November 1997, Indonesia mengirim Konga 18 ke negara Tajikistan di bawah misi United Nations Mission of Observer in Tajikistan. Pada tahun 2013, kontingen Garuda kembali ditugaskan di bawah bendera United Nations. Yang pertama, di bawah MONUSCO, Konga ditugaskan ke Kongo untuk membantu memelihara perdamaian di sana. Kemudian di bawah MINUSTAH, Konga ditugaskan ke Haiti. Di bawah UNAMID, Konga ditugaskan ke Darfur, Sudan. Di bawah UNMISS, Konga ditugaskan ke Sudan Selatan. Di bawah UNISFA, Konga ditugaskan ke Abyei, Sudan. Di bawah UNMIL, Konga ditugaskan ke Liberia. Di bawah MINURSO, Konga ditugaskan ke Sahara Barat, Maroko. Nah, sekian penjelasan mengenai pasukan kontingen Garuda yang bertugas untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Semoga penjelasan ini bisa membantu menambah wawasan kalian ya. Wah, Indonesia keren banget, super informatif pokoknya. Sayang banget aku udah kehabisan koin nih buat main claw machine. Kok ada tombol ya yang tiba-tiba muncul? Tekan A. Oh my god, ternyata itu tombol yang bisa menteleportasi aku ke bioskop. Wow, keren banget. Mencegah isu-isu global dapat kita lakukan melalui hal-hal yang terkecil. Seperti ketika pandemi saat ini, kita dapat menggunakan masker dan rajin menggunakan hand sanitizer. Untuk meminimalisir kelangkaan sumber energi, bisa kita lakukan dengan mematikan lampu ketika tidak digunakan. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga negeri kita
kita tercinta. Lebih manis kalau kita ikut berpartisipasi sebagai warga global. Semuanya, tahukah kalian, warga global bukanlah warga negara. Warga global adalah komunitas moral yang berbasis pada isu global. Kita semua itu warga global. Mari bersatu jaga bumi tercinta. Bumi ini milik kita bersama. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai bumi tercinta rusak karena kita tak jaga. Mari kita semua lebih perhatian terhadap isu-isu global yang ada. Buang sampah harus pada tempatnya agar tak bikin banjir. Manisnya bumiku. Ya, bumi ini memang manis. Tapi itu dulu. Sekarang, masih dapatkah bumi kita dikatakan manis? Dengan orang-orang yang menebang pohon seenaknya. Dengan hewan yang diburu sesukanya. Dengan polusi yang mengotori dunia dan limbah yang mencemari perairan. Masih maniskah bumi kita? Jadi, yuk mulai dari sekarang kita jaga bumi kita agar kembali manis dan penuh kedamaian, karena bumi ini milik kita bersama. Bumi ini milik kita bersama. Kita semua wajib menjaganya. Jangan sampai bumi tercinta rusak karena kita tak jaga. Mari kita mulai menanam pohon, juga gunakan listrik seperlunya. Jangan sampai kita cemari laut, sungai, hutan, dan tanah. Memang manis, manis gula-gula. Begitu juga nanti kita tercinta. Lebih manis kalau kita ikut berpartisipasi sebagai warga global. Mari kita berantas kemiskinan demi hidup damai berseri-seri. Mari junjung HAM di dunia demi kehidupan global yang damai. Asik-asik jos. Langkah pertama untuk meminimalisir isu-isu global adalah menghemat air. Langkah kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Dan langkah ketiga, kurangi penggunaan kendaraan bermotor. Sadarlah kau, wahai warga global, teruntuk seluruh manusia di segala penjuru bumi ini. Sadarkah dirimu bahwa engkau adalah warga global? Telah begitu banyak masalah yang terjadi, perubahan iklim yang drastis, hutan yang semakin gersang, dan polusi di mana-mana. Alam telah semakin rusak. Kelaparan dan kemiskinan terjadi di mana-mana. Pandemi tak kunjung berakhir. Bahkan kini, terjadi pertikaian antar bangsa. Tiada lagi kedamaian maupun kesejahteraan. Tegakah kau melihat semua yang terjadi? Tegakah kau melihat mereka kelaparan?
tak acuh. Beranggapan bahwa akan ada yang membuat perubahan. Kini telah tiba waktunya. Saatnya dunia untuk bersatu padu sebagai warga global. Bergerak bersama, saling mendukung dan melengkapi demi dunia yang lebih baik. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Yeah. See, there are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Yeah. You and for me. Yeah. You and for me. Yeah. To heal the world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for our children. Heal the world we live in, save it for. Alarmnya berisik banget sih. Udah pagi aja nih. Ngomong-ngomong, kayak tadi aku mimpi sesuatu yang aneh gak sih? Iya ya, aku mimpiin mata pelajaran yang bakal aku ujiankan di sekolah hari ini. Kita tuh harus ke sekolah, ada ujian nih.